pagi para future leaders. Wow, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para future leaders. Luar biasa sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman para future leaders di The Dome Senayan Park dalam rangkaian acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Boleh kita beri tepuk tangan dulu yang paling meriah. Terima kasih banyak teman-teman yang teriakannya barusan paling kencang, berarti itu beneran milenial dan juga Gen Z ya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini gimana? Sudah siap untuk bertemu dengan para narasumber hari ini? Gimana, sudah siap? Ini kalau masih lemes-lemes berarti tandanya bukan millennials and Gen Z. Kalau saya bilang siap, sudah siap. Gitu ya, sudah siap para future leaders? Oke, itu dia baru para millennials and Gen Z. Perkenalkan, nama saya Suci Patia. Para future leader, senang sekali selalu menjadi sebuah kebanggaan untuk saya bisa hadir di panggung UMGS. Dan pada tahun ini juga luar biasa saya bisa bertemu dengan wajah-wajah generasi muda harapan bangsa pastinya. Dan saya akan menemani teman-teman semua para future leader selama 3 hari ke depan. Karena acara hari ini juga akan berlangsung sampai dengan tanggal 26 November 2023. Tentunya dengan banyak sekali pembicara-pembicara inspiratif. Dan di kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk menyapa tuan rumah, tamu-tamu kehormatan. Mungkin yang pertama yang nanti akan hadir di tengah-tengah kita, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada founder dan CEO IDN Media yang sudah hadir di depan kami, Bapak Winston Utomo. Pak Winston, selamat pagi. Dan juga di sampingnya sudah hadir founder and CEO IDN Media, Bapak William Utomo. Luar biasa sekali, dan kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Editor-in-Chief IDN Times, Ibu Uni Lubis. Selamat pagi dan selamat datang, dan nanti juga kita akan kehadiran beberapa jajaran dari Eselon 1 Kementerian Keuangan. Dan tentunya selamat datang kepada semua future leaders hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir. Saya suka semangatnya hari ini, jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu di hari Jumat untuk bisa berpartisipasi hari ini. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi terus selama 3 hari ke depan. Untuk itu, kita mari gaungkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia dengan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Future Leaders, tentunya sebuah gagasan yang besar patutlah kita iringi dengan doa. Agar acara selama 3 hari ke depan dapat membawa berkah untuk kita semua, diberikan kelancaran dan membawa manfaat seluas-luasnya. Untuk itu berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang mau berkenan untuk berdoa bersama. Dan untuk selanjutnya agar semakin semangat, saya punya pantun, nanti boleh disautin cakep? Boleh, harus boleh ya. Jalan-jalan ke Samarinda, pulangnya bawa gantungan. Jangan ngaku anak muda kalau nggak ikut tepuk tangan. Yang merasa nggak muda nggak apa-apa, kita boleh ikut tepuk tangan. Baik, Future Leaders, mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai acara pada hari ini. Indonesia Millennials and Gen Z Summit merupakan acara tahunan yang sudah diadakan sejak 2019 yang digagas oleh IDN Media, sebuah media platform company terdepan bagi para millennials dan juga Gen Z di Indonesia. Berkomitmen tentunya untuk mempertemukan para generasi muda dengan para pemimpin dari berbagai sektor dan disiplin ilmu untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan mengusung tema Purposeful Progress, IMGS 2023 juga mengajak para anak muda untuk membangun kembali semangat, menanamkan rasa percaya diri untuk bisa membuat suatu tindakan nyata agar terciptanya perubahan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia. Digelar selama 3 hari sekali lagi para Future Leaders dari tanggal 24 November sampai dengan 26 November 2023 mengetengahkan 4 event pilar besar yaitu Conference, Exhibition, Festival dan juga Report. Dan di Conference Stage saat ini teman-teman nanti bisa mengikuti sesi Visionary Leaders by IDN Times, di mana para pemimpin baik itu dari sektor publik ataupun sektor swasta akan menginspirasi teman-teman semua di atas panggung ini akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk upaya mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan juga sosial. Selain itu di sini teman-teman juga bisa menyimak sesi Talent Trifecta by ICE yang mengetengahkan bagaimana para seniman, artis, pelaku profesional industri, dan juga para talenta berprestasi saling berkontribusi untuk membangun bangsa. Jadi teman-teman selama 3 hari ini akan ada 20 sesi yang akan kita ikuti bersama-sama, yaitu formatnya ada diskusi panel, ada keynote speech, dan juga ada talk show. Tentunya mengangkat 5 topik besar yaitu ekonomi, equality, education, employment, dan juga environment. Menghadirkan kira-kira ada berapa sih teman-teman, ada yang tahu pembicara kita? Banyak sekali, ada 40 pembicara inspiratif kurang lebih, boleh kita beri tepuk tangan lagi. Yang selama 3 hari akan kita nanti temui bersama-sama di atas panggung ini, yang pastinya sangat expert di bidangnya masing-masing, mulai dari government official, business leader, artis, social entrepreneur, media leader, akademik, atlet dan juga sebagainya. Nanti kita akan bertemu sebentar lagi. Selain itu ada festival stage di mana para future leaders juga bisa berpartisipasi mengikuti berbagai kegiatan community berupa interaktif activity mulai dari cosplay sampai dengan cheerleading, exhibition, music performance dan bisa ikutan challenge kompetisi komunitas. Sekali lagi terima kasih teman-teman karena sudah berkenan hadir, meluangkan waktu, melangkahkan kaki ke ruangan ini. Silahkan untuk nikmati keseruan di stage Visionary Leader karena hari ini teman-teman akan bertemu dengan tokoh terkenal dan inspiratif. Mungkin boleh saya kasih bocoran sedikit teman-teman biar semangat 1 harian penuh. Nanti kita akan bertemu dengan Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan di hari ketiga juga kita akan bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga akan bertemu dengan Chelsea Islan, Ibu Ipuk Fiestiandani, Helianti Hilman, Gibran Huzaifah, Alin Jaya Sukmana, Febriani Edi, dan juga saksikan sesi Cawapres nanti di hari Minggu ada Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan di stage Talent Trifecta by ICE akan hadir juga Francisca Melani, Rian Dika Winandatama, dan Peter Harjani yang nanti juga akan berbagi keseruan mengurus konser musik.
Dan selama 3 hari ini di area Exhibition Future Leaders, Sobat Millennials dan juga Gen Z bisa berpartisipasi dan menikmati beberapa interaktif activity yang ada di booth-booth sponsor IMGS 2023 yaitu Mind ID, ICE, Bayu, Lenovo, Sun Energy, BCA, Ace Hardware, Chat Time, BPDP Kelapa Sawit, MLD Spot. Dan teman-teman, mungkin teman-teman di sini jika tadi ada yang kelewatan kira-kira pembicaranya siapa aja, topiknya apa saja yang akan dibawakan dan di jam berapa, silahkan untuk bisa buka Instagram dari IMGS 2023 yaitu di @indonesia.summit atau juga di websitenya www.imgs.idntimes.com. Nah di sana semuanya lengkap sekali rundownnya. Dan tentunya yang gak kalah penting teman-teman silahkan untuk bagikan keseruan hari ini, unggah ke sosial media masing-masing. Tapi jangan lupa untuk di tag ya teman-teman ke @indonesia.summit. Jangan lupa juga hashtagnya, hashtag IMGS 2023 dan hashtag Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Gimana teman-teman, sudah siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini? Siap, kita akan melanjutkan. Baik, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, saya akan mengundang seseorang yang sangat spesial sekali hari ini untuk memberikan kata sambutan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk founder and CEO IDN Media, Bapak Winston Utama. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Ada Bu Ipu, Pak Rudiantara, Pak Bambang, Pak Saleh, Bu Eka, semua hadirin yang saya hormati pada pagi hari ini. Selamat datang di Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 by IDN Media. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih juga untuk seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk datang pada acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Seluruh pembicara, narasumber, sponsor, media, partner, dan seluruh tim di IDN Media yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Sudah 9 tahun lebih IDN Media ada. 8 Juni 2014, pertama kali IDN Media lahir, bermodalkan mimpi dan harapan akan Indonesia yang lebih baik. Sejak awal kita percaya bahwa generasi muda Indonesia adalah kunci. Itu sebabnya sejak awal visi kita di IDN Media adalah untuk mendemokratisasi informasi dan menjadi sebuah platform untuk generasi milenial dan Z di Indonesia. 9 tahun lebih waktu telah berjalan, telah banyak pencapaian yang telah kita capai. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan 7 tahun ke depan, sampai tahun 2030 adalah waktu yang sangat penting untuk kita. Seperti yang selalu Bapak Presiden Jokowi katakan, pada tahun 2030 Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi, di mana 68% dari populasi akan berada di usia produktif. Di mana dari 68% ini didominasi oleh milenial dan Gen Z. Artinya peran kita sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita semua di sini, anak-anak muda di seluruh Indonesia adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Dan ini adalah mimpi kita semuanya hadirin sekalian. Ini adalah mimpi saya, William, teman-teman di IDN Media, dan juga semua yang hadir di sini dan seluruh masyarakat Indonesia. Mimpi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang maju dan berkembang, negara yang dibanggakan dan dihormati di seluruh dunia. Dan kita memiliki peran yang sangat besar. Bila kita tidak memulai, bila kita hanya duduk diam, bisa jadi mimpi kita semua tidak dapat terwujud.
Dan itu merupakan bagian dari visi kita di IDN Media. Dan Indonesia Millennial and Gen Z Summit kita adakan sebagai bentuk dari wujud nyata kontribusi kita untuk mengajak generasi muda Indonesia untuk bergabung, bergerak, dan berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, kita tidak boleh tinggal diam. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. 7 tahun ke depan menjadi waktu yang sangat krusial. Kita harus memainkan peran kita masing-masing di dunia ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena Indonesia tidak akan menjadi lebih baik bila kita hanya diam dan menunggu. Indonesia tidak akan menjadi lebih baik bila kita hanya saling menyalahkan dan tidak mau berkolaborasi. Indonesia akan menjadi lebih baik bila kita, khususnya generasi muda Indonesia, milenial dan generasi Z, bergerak maju bersama-sama dan terus berjuang dengan semangat tinggi. Berkolaborasi tanpa membeda-bedakan, bekerja sama bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan bersama dan tujuan yang lebih besar. Mari kita bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk Indonesia, dan bukan apa yang Indonesia bisa berikan untuk kita. Karena saya percaya, bila kita semua bergerak, bekerja, berkarya, dan bersatu, mimpi kita akan Indonesia yang lebih baik pasti akan tercapai. One step at a time for a better Indonesia. Selangkah demi selangkah untuk Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat menikmati Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 by IDN Media. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Winston, Founder and CEO IDN Media. Terima kasih banyak, ini mudah-mudahan tadi kita sudah mendengarkan pembukaan dari Bapak Winston semakin semangat. Dan tentunya untuk selanjutnya Future Leaders, sebelum saya akan mengundang seseorang kembali untuk ke atas panggung dan memberikan kita semangat dan juga inspirasi lagi, mungkin sedikit gambaran bahwa setiap kelahiran yang berbeda itu generasinya pasti kita menghasilkan persepsi yang berbeda, karakter yang berbeda, dan sikap yang berbeda tentunya. Begitu juga dengan generasi milenial dan Gen Z yang ini sebetulnya rentang waktunya berdekatan, tetapi kita lahir di era digitalisasi yang begitu cepat. Mereka sama-sama melek teknologi, open-minded dan juga punya percaya diri tinggi. Tapi kalau boleh saya tanya teman-teman silahkan jawab sekeras-kerasnya. Kira-kira kekurangan dari millennials dan Gen Z itu apa sih teman-teman? Apa boleh? Keras-keras boleh? Pusing, panik. Nah oke, kita nanti akan, jadi sebetulnya seperti apa sih karakteristik dari generasi millennials dan juga Gen Z ini, seperti apa keistimewaannya, kelebihan, kekurangan, dan juga bagaimana sebetulnya sikap mereka, pandangan mereka seperti apa. Nah karena tentunya mereka ini merupakan kelompok demografi terbesar serta berpotensi di negeri ini, jadi pastinya punya peran strategis untuk membawa Indonesia jadi lebih baik. Untuk itu kita akan mendengar penjelasan dari presentasi Indonesia Millennial dan Gen Z Report. Dan kita juga akan menyambut kehadiran, inilah dia Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat datang teman-teman, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga selamat datang kepada jajaran Eselon 1 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik hadirin, kita akan menyambut dulu kehadiran dari Menteri Keuangan. Selamat datang sekali lagi Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sebuah kehormatan teman-teman untuk kita semua tentunya. Baik, kami persilahkan Ibu Menteri untuk bisa berkenan menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat datang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir. Baik, dan langsung saja
Teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi Indonesia Millennial and Gen Z Report yang tentunya akan dibawakan langsung oleh founder and CEO IDN Media. Untuk itu boleh kita sambut bersama Bapak William Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat datang di Indonesia Millennial Gen Z Summit 2023. IDN Times menginisiasikan platform ini 5 tahun lalu dan kami bangga untuk dapat konsisten membangun platform ini setiap tahunnya dengan satu tujuan, yaitu unlocking the potential of those who move the nation. Platform ini tidak akan berjalan tanpa kerjasama dari seluruh ekosistem IDN Media. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh stakeholders. Platform ini juga turut mendukung terus visi utama IDN Media, yaitu untuk mendemokrasikan akses ke informasi. Karena kami percaya pemerataan informasi adalah hal fundamental yang berkontribusi dalam membangun negara melalui generasi muda Indonesia. Nah, tahun ini kami berkesempatan lagi untuk mengeluarkan laporan tahunan Indonesia Millennial Report dan Indonesia Gen Z Report. Nah, jadi saya akan coba ceritakan sedikit esensi dan poin-poin temuan menarik dalam 5 menit ke depan. Apabila teman-teman ingin membaca laporan secara penuh, bisa langsung scan QR Code yang ada di layar. Di IDN Media, kami berinteraksi dengan lebih dari 70 juta pembaca setiap bulannya, di mana kami mengumpulkan lebih dari ribuan data point. Nah, dari sana kami temukan banyak sekali tren dan insight. Nah, data-data tersebut kami olah, kami tambahkan riset kuantitatif dan kualitatif ke ratusan orang di 10 kota. Maka lahirlah Indonesia Millennial Report dan Indonesia Gen Z Report, yang besar harapan kami dapat memberikan pemahaman lebih dalam memahami perilaku, tantangan, dan kesempatan untuk millennials dan Gen Z. Nah, untuk memberikan konteks, millennials merupakan mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Nah, jadi tahun ini sekitar usia 27 hingga 42 tahun. Nah, Gen Z merupakan mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Jadi mereka yang sekarang berusia 11 hingga 26 tahun. Jadi kebanyakan di ruangan ini banyak Gen Z-nya, saya lihat. Mukanya muda-muda banget. Gitu. Gen Z merupakan populasi terbesar, hampir 28% dengan 75 juta penduduk, dan millennials hampir 70 juta jiwa, yaitu mewakili 25% penduduk Indonesia. Dari 138 juta orang Indonesia yang bekerja, 57% merupakan lulusan SMP ke bawah. Jadi ini merupakan fakta yang harus kita hadapi. Namun kita percaya seiring kondisi ekonomi Indonesia yang membaik, Gen Z setiap tahunnya yang memasuki dunia kerja pasti akan menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi ke produktivitas yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global. Jakarta merupakan kota yang spesial dan satu-satunya di Indonesia karena pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. UMP Jakarta baru saja ditetapkan Rp5.060.000. Namun fakta yang harus dihadapi adalah mayoritas milenial di Indonesia berpendapatan di bawah Rp5 juta dan mayoritas Gen Z di Indonesia berpendapatan kurang dari Rp2,5 juta per bulan. Ini yang harus sangat dipertimbangkan dalam memahami proses berperilaku mereka. Nah, tadi merupakan gambaran besar millennials dan Gen Z. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih detail. Jadi di laporan tahunan ini ada 6 topik besar yang kita bahas. Personal values and family, education and career, media consumption and online behavior, entertainment, hobby and leisure, finance and shopping behavior, dan yang terakhir political landscape. Topik pertama adalah mengenai perubahan iklim. Jadi sekarang mayoritas dari millennials dan Gen Z sudah merasakan perubahan iklim di hidup mereka.
sangat berbeda dengan survei yang kita lakukan 5 tahun lalu. Ketiga faktor utama yang menyebabkan kesadaran ini adalah satu, udara yang semakin panas, kedua, kesehatan pribadi yang sudah mulai terdampak, dan ketiga, polusi udara yang semakin terlihat. Tidak dapat dipungkiri, kebanyakan millennials dan Gen Z di Indonesia adalah pengguna sosial media kronis. Mereka mayoritas menggunakan sosial media setiap hari hampir selama 6 jam. Instagram masih merupakan sosial media pilihan utama, namun TikTok mengejar dengan cepat setiap tahunnya. Untuk format konten, semakin tahun konten berformatkan video semakin digemari oleh millennials dan Gen Z. Tentu dipimpin oleh short form video dari TikTok, Reels, dan juga Shorts. Untuk konten tulis, artikel dari digital media tetap memimpin secara popularitas dikarenakan kecepatannya dan variasi konten yang sangat beragam. Lalu disusul oleh buku dan juga e-book. Untuk film, online streaming platform secara konsisten semakin menjadi medium favorit untuk menonton film. Sedangkan untuk genre film itu sendiri, action, komedi, dan drama adalah genre favorit millennials dan Gen Z. Dikarenakan harga, mayoritas dari pengguna online streaming platform berbagi akun dengan orang lain. Nah, berdasarkan survei berikut merupakan online streaming platform favorit. Ingat, ini bukan data market share, melainkan preferensi. Kalau tadi merupakan platformnya, ini merupakan orang di depan layarnya. Jadi berikut adalah nama-nama aktor dan aktris favorit dari Gen Z dan milenial. Nah, kalau sekarang kita masuk ke musik, Spotify dan YouTube tetap menjadi platform pilihan untuk mendengarkan musik. Top 3 genre tetap konsisten dari tahun ke tahun, dipimpin oleh pop, K-pop, dan indie dan rock. Dan kebetulan dari musisi favorit pilihan millennials dan Gen Z ada 2 yang akan perform di event kita tahun ini. Jadi malam ini akan ada It Gitaf dan besok malam akan ada JKT48. Nah, kebetulan di summit ini hanya ada 2. Ada beberapa dari yang favorit ini, tapi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan mereka semua, datangnya bisa ke Musik Festival Pesta Pora di September 2024. Nah, podcast secara konsisten tetap dikonsumsi oleh millennials dan Gen Z, di mana YouTube dan Spotify merupakan platform pilihan untuk mendengarkan podcast. Genre favorit tetap dipimpin oleh komedi, horor, dan juga berita. Host dari beberapa program favorit akan hadir juga di summit kita tahun ini. Jadi di hari Minggu akan ada Deddy Kobusier di jam 3. Dan juga akan ada Pras Teguh di hari Minggu jam 5. Untuk game, Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire masih tidak tergeserkan dari tahun ke tahun. Dengan kelima nama gamers ini yang merupakan gamers favorit millennials dan Gen Z. Nah, mengenai pekerjaan, meskipun di sosial media banyak yang mengidolakan work-life balance, menurut riset kami, gaji tetap menjadi faktor utama millennials dan Gen Z memilih pekerjaan. Lalu diikuti oleh jenjang karir dan work-life balance. Live event mengalami peningkatan yang sangat pesat di tahun 2023, dipimpin oleh konser musik, pertandingan olahraga, dan pameran seni. Nah, aku ingin bertanya dikit, ada teman-teman yang ikut tiket war nggak tahun ini? Saya lihat ada sekitar 30% tangan diangkat ya. Jadi 2023 juga menjadi tahun di mana tiket war paling sering terjadi. Nah, nanti di sore nanti jam 5 kita akan mendatangkan orang di balik layar terlaksananya konser Coldplay yang barusan terjadi. Sore jam 5 ada juga orang di balik layar terlaksananya Pesta Pora dan
upcoming concert twice. Nah, jadi mereka-mereka yang membuat ini nanti akan datang jam 5 untuk menceritakan pengalamannya. Membeli rumah tetap menjadi prioritas utama millennials dan Gen Z dalam bekerja, di mana lokasi, harga tetap menjadi pertimbangan yang utama. Jadi 65% responden menyatakan ukuran rumah ideal adalah 60 hingga 150 meter dengan harga 400 juta hingga 1 miliar rupiah. Mayoritas millennials dan Gen Z sudah pernah berbelanja online, terutama di e-commerce favorit mereka, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan mayoritas produk-produk yang dibeli adalah fashion dan beauty. Pembelian barang melalui kredit, melalui jasa Buy Now Pay Later juga sangat populer, dengan lebih dari 64% konsumen yang pernah berbelanja online pernah menggunakannya. BNPL favorit termasuk Shopee Pay Later, GoPay Pay Later, dan Kredivo. Nah, seiring kita memasuki masa pemilu, berikut merupakan hal yang menjadi perhatian dari millennials dan Gen Z. Pertama adalah kesejahteraan, kedua adalah lapangan pekerjaan, dan ketiga adalah pemberantasan korupsi. Nah, nanti di 14 Februari tahun depan kita akan merayakan pesta demokrasi terbesar, maka dalam memilih calon pemimpin publik, 3 hal ini merupakan yang menjadi fokus pilihan millennials dan Gen Z. Yang pertama adalah integritas dan prinsip anti korupsi, diikuti oleh ketegasan dan karisma kepemimpinan, dan juga kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat. Jadi berikut merupakan cara terbaik untuk memenangkan hati millennials dan Gen Z. Jadi teman-teman jangan lupa 14 Februari kita datang ke TPS masing-masing untuk ikutan memilih di pemilu. Nah, berikut merupakan sedikit esensi dan insight dari Indonesia Millennial Report dan Indonesia Gen Z Report. Investasi kita dalam membuat report ini cukup mahal, namun visi kami adalah mendemokrasikan akses ke informasi. Jadi kami mengundang semuanya untuk mendownload report ini secara gratis dengan cara scan QR Code ini, karena kami percaya semakin banyak orang mendapatkan akses ke insights ini, semakin banyak pula pengetahuan kita mengenai millennials dan Gen Z. Terima kasih telah bergabung dalam platform ini, dan mari bersama-sama kita unlock the potential of those who move the nation. Selamat pagi, selamat menikmati Indonesia Millennials and Gen Z Summit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak William Utomo, Founder and COO dari IDN Media yang tadi sudah berkenan untuk memberikan report mengenai millennials dan juga Gen Z. Jadi mudah-mudahan kita semakin mendapatkan gambaran seperti apa karakteristik dari keduanya dan apa yang bisa mereka lakukan juga untuk membentuk Indonesia yang lebih baik ke depannya.